Film diawali seorang perempuan bernama Iris di suatu supermarket. Iris di sini bertemu pertama kali dengan pria yang membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia ini bernama Josh. Josh juga memiliki perasaan yang sama kepada Iris, sampai dia gugup pada saat pertama kali bertemu. Oh shit. Singkat cerita, mereka udah menjalin hubungan. Iris bersama Josh akan pergi berlibur. Mereka berdua menaiki mobil yang canggih dengan mode autopilot. Sampailah mereka di suatu rumah mewah, di sekitarnya ada danau yang luas. Iris akan berlibur di sini bersama teman-teman Josh. Iris sedikit gugup ketika akan masuk. Soalnya salah satu teman Josh tidak menyukainya. Josh dan Iris disambut oleh Kat, teman Josh yang tidak menyukai Iris. Di dalam ada Patrick yang sedang memasak, lalu Ellie dan Sergey, pemilik dari rumah ini. Sergey ini kaya banget. Gak cuman rumah ini dia miliki, tapi lahan di sekitarnya juga milik dia. Iris izin untuk mandi. Setelah itu mereka semua makan bersama sambil ngobrol satu sama lain. Malamnya Patrick bertanya kepada Sergey soal pekerjaan apa yang dilakukannya. Sergey menjawab dia adalah seorang bisnismen, cuma bisnis yang dia jalani itu kotor. Kita nggak tahu maksud dari bisnis kotor ini. Di sisi lain, Kat bersama Iris ngobrol. Kat ini ternyata simpanan Sergey. Sergey sendiri sudah memiliki istri. Lalu Iris langsung bertanya apakah Kat tidak menyukainya. Kat bilang kalau dia sebenarnya bukan tidak menyukai Iris, tapi sedikit merasa kalau dirinya akan tergantikan. Lalu Iris bilang Kat tidak mungkin bisa tergantikan karena dia sangat mengidolakan Kat. Iris sendiri bingung kepada dirinya sendiri, merasa ada yang seperti menahan di dalam dirinya. Malamnya mereka semua berdansa. Iris selalu didekati oleh Sergey yang memiliki muka sedikit cabul. Dia juga selalu mengajak Iris untuk joget, tapi Iris selalu jaga jarak. Iris melihat Josh yang didekati oleh Kat. Bahkan kedekatannya terlalu dekat banget, membuat Iris sedikit cemburu dan menariknya. Setelah itu mereka berdua tidur bersama. Iris sebelum tidur dia meminta maaf karena hari ini dia agak nyebelin, tidak terlihat bahagia. Namun Josh tidak menanggapi dan mengatakan untuk tidur. Paginya mereka berencana keluar pagi-pagi untuk menikmati pemandangan di sekitar danau. Tapi Josh tiba-tiba menolak ajakan. Padahal ide ini adalah idenya. Josh beralasan akan mandi dulu terus ngopi. Josh menyuruh Iris pergi duluan ke danau. Dia akan menyusul. Iris pun pergi menuju danau sendirian. Josh bersiap-siap akan mandi, memasukkan flashdisk ke handphone. Iris sampai di danau, dia membuka sepatu dan menikmati pemandangan. Lalu dia mengeluarkan pisau dari saku celana. Tiba-tiba Sergey hadir, mengucapkan selamat pagi dengan bahasa Rusia, membuat kaget Iris. Iris merasa nggak nyaman, dia izin akan pergi. Tapi Sergey menolaknya dan menyuruh untuk tetap di sini. Karena nggak enak, Iris mau nggak mau duduk. Lalu tiba-tiba Sergey mengeluarkan lotion, menyuruh Iris untuk mengoleskan ke punggungnya. Iris pun melakukan itu. Sergey meminta lebih untuk memijat pada bagian pundak. Tiba-tiba Sergey memegang tangan Iris. Iris tidak bisa bergerak, mencoba untuk tidak berontak. Dan Sergey bicara, kalau kau dibuat untuk melakukan ini. Sementara di rumah, Kat, Josh, Ellie, dan Patrick ngobrol. Lalu tiba-tiba Iris datang dengan penuh darah di baju dan di tangannya sambil memegang pisau. Kat kabur. Lalu Josh meminta penjelasan kepada Iris apa yang sebenarnya terjadi. Sergey melecehkan Iris dan memaksa Iris melayani nafsunya. Alasan Iris membunuh Sergey karena dia tidak ingin dibunuh olehnya. Jadi lebih baik dia membunuh Sergey. Iris melakukan itu demi Josh karena dia tidak ingin kehilangan Josh. Lalu Josh dengan menyebutkan Iris sleep atau Iris tidurlah. Iris berubah dan langsung terdiam. Please. Sergey just wanted to. I said stop! Let's. Iris, go to sleep. I said stop! Let's! Iris, go to sleep. 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 Iris, go to sle
Setelah itu Iris diikat oleh Patrick di bangku. Ellie datang dan Josh menyuruhnya untuk memanggil polisi. Kini Josh berdua dengan Iris. Josh membangunkan Iris dengan mengatakan wake up Iris atau bangun Iris. Iris pun tersadar dan histeris. Dari sini kita mengetahui yang sebenarnya Iris adalah robot. Iris ini adalah companion robot atau bisa disebut robot pendamping. Iris bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh Josh. Iris sendiri tidak yakin kalau dirinya robot. Josh membuktikannya dengan membuka handphone. Dia bisa mengubah bahasa Iris menjadi bahasa apapun. Iris bingung karena dia memiliki ingatan. Dia mengaku pernah ke Jepang 2 kali, pernah kuliah dan pernah bekerja. Itu semua adalah ciptaan dari Josh. Termasuk ketika dia bertemu pertama kali di supermarket, semua ingatan itu dijadikan batasan ingatan bagi Iris. Sebenarnya semua itu tidak pernah terjadi dan itu semua adalah program yang dibuat oleh Josh. Dan yang sebenarnya terjadi, Josh memesan robot kepada perusahaan bernama Empathics. Josh diberikan user agreement, tapi dia tidak membacanya. Petugas Empathics menjelaskan cara penggunaan awal. Josh harus menautkan cinta kepada Iris. Josh juga bisa mengatur suara, warna mata, kecerdasan, dan juga bisa mengembalikan Iris ke pengaturan pabrik. Ada tombol reset di balik telinga, dan juga karena Iris ini robot, tentu dia tidak bisa berbohong. Iris juga tidak bisa melukai atau menyerang manusia dan hewan. Josh melakukan sinkronisasi saat sudah 100% Iris hidup. Dia mengatakan untuk duduk di hadapannya agar bisa menyatukan cinta kepadanya, dan Iris tersadar, langsung jatuh cinta. Pikiran laki-laki pada umumnya, dia pun mencoba Iris di kamar. Meskipun sudah dijelaskan, Iris masih tidak mengerti. Dia merasakan marah, kesal, sedih, dan rasa sakit. Josh bilang semua itu juga bagian dari program. Bahkan air mata yang jatuh sebenarnya itu adalah air biasa. Iris bengong memproses semuanya, dan dia kembali menerima jati dirinya dan mengajak pulang Josh dan akan melayani apapun kemauan Josh, tapi Josh menolak. Lalu datang Kat. Kat bilang untuk mematikan Iris segera, tapi Josh menolak dan dia menghampiri Kat untuk ngobrol. Iris bereaksi dan mencoba untuk melepaskan ikatannya. Lalu dia melihat pisau yang dia bawa. Dia pun mencoba meraih pisau itu. Kat dan Josh ngobrol. Mereka berdua membicarakan sebuah rencana yang belum kita ketahui. Ternyata Kat sebenarnya sudah tahu kalau Iris adalah robot. Josh begitu senang karena rencana mereka berhasil. Sementara Iris dia berhasil mengambil pisau. Josh kembali ke Iris dan yang terjadi adalah, What are you doing? Oh fuck, Iris gonna die! Breath, wheezing, agitation, or drowsiness. Take him to the emergency room, okay? Iris mengambil handphone Josh. Dia memerintahkan Kat untuk melakukan pertolongan pertama kepada Josh agar dia bisa kembali bicara. Iris kabur. Patrick sempat melihat Iris dan melapor kepada Ellie, tapi dia tidak peduli karena sedang menelpon polisi. Josh, Ellie, dan Kat ngobrol. Josh memberikan satu flashdisk. Kita ingat, flashdisk ini yang di awal Josh masukkan ke handphonenya. Ternyata flashdisk itu adalah mod dari pemrograman Iris. Josh telah memodifikasi Iris. Dia bisa mengatur keagresifan dari Iris dan merubah pengaturan bawaan Iris yang bisa melakukan hal-hal buruk atau perlawanan. Celaka, Iris tadi pagi belum sempat diatur ulang oleh Josh. Sekarang dia kabur ke hutan. Iris harus segera ditemukan sebelum Empathics kesini lebih dulu. Ellie sadar pembunuhan Sergei adalah ulah Josh yang dilakukan oleh Iris. Alasan kenapa Josh dan Kat merencanakan ini adalah untuk sesuatu di balik lukisan ini, yaitu adalah uang. Kat mengetahui semua pin Sergei. Dia juga memberitahu kepada yang lain. Semua uang itu berjumlah lebih dari 12 juta dolar. Ellie mempertanyakan kenapa dia dan Patrick diajak dalam rencana ini. Josh bilang untuk menguatkan cerita. Josh merubah rencana yang tadinya semua uang itu dibagi 2 dengan Kat, sekarang akan dibagi 3. Ellie tidak terima karena Patrick tidak dihitung, tapi ternyata Patrick adalah robot juga.
Josh dan Ellie berdebat karena hal ini. Cat menengahinya dan mengatakan, "Ellie, kau akan mendapatkan $4 juta. Ellie hanya memiliki satu tugas, yaitu mencari Iris yang pergi ke hutan bersama Patrick." Ellie menerimanya. Dia akan membawa senjata yang ada di berangkas karena untuk jaga-jaga. Soalnya Iris tahu kode handphone Josh. Dia pun bersama Patrick mencari Iris. Di hutan, Iris sedang memainkan handphone Josh, mematikan perintah suara dari Josh, mencoba mengatur mulai dari warna mata dan suara yang bisa diubah. Iris juga menaikkan kecerdasannya menjadi 100%. Pencarian sudah dilakukan. Josh memerintahkan untuk berpencar. Patrick dan Ellie pergi ke arah lain, sementara Iris sedang berpikir untuk merencanakan pulang, merangkai rencana, dimulai dari mencari tumpangan, jalan kaki ke rumah, tapi semua itu adalah ide buruk dan dia kepikiran kembali ke mobil dan pergi pulang. Dan sepertinya rencana itu lebih baik. Dia pun berjalan keluar dari hutan. Saat di tengah perjalanan, dia melihat Ellie dan Patrick. Iris pun bersembunyi. Ellie dan Patrick bicara soal rencana Josh dan juga pembagian uang. Iris mendengar semua percakapan itu dari balik pohon. Tapi sayang, sampai akhirnya ada telepon masuk di handphone Josh. Ellie menyadari itu dan berteriak kepada Iris untuk keluar. Iris pun kabur. Tembakan Ellie meleset. Josh dan Cat mendengar suara tembakan, mereka pun menghampirinya. Iris berlari, dikejar oleh Patrick dan Ellie, sampai akhirnya Iris tertangkap dan berkelahi dengan Ellie. This isn't personal, Iris. Akhirnya Ellie berhasil dibunuh oleh Iris. Mudah-mudahan semua kaumnya juga lenyap di dunia nyata. Patrick melihatnya, lalu datang Cat bersama Josh. Iris kabur, Josh terus mengejarnya. Iris berhasil masuk ke mobil. Josh gagal menahannya, tapi sayang ketika Iris melakukan perintah kepada mobil, suara dia tidak dikenali. Dia pun berusaha merubah suara dia mencari yang cocok melalui handphone Josh. Josh mencoba merusak jendela menggunakan batu dan akhirnya suara berhasil ditemukan dan cocok. Mobil pun menyala lalu pergi. Josh ke rumah mencari handphone Sergei. Josh menonaktifkan sistem di mobil dan mobil pun berhenti. Iris terjebak di dalam. Dia mencoba membuka pintu menggunakan pisau. Lalu ada telepon dari Josh. Josh mencoba merayu kembali Iris dan mengatakan untuk kembali, tapi Iris menolak. Dia sadar karena sudah dimanfaatkan untuk membunuh Sergei. Josh kembali ke Patrick. Dia meminta bantuan kepada Patrick. Josh juga mengambil handphone Ellie. Dia memasukkan flash disk untuk memodifikasi program Patrick, mengubah keagresifan dari Patrick menjadi 100%. Karena Patrick tidak merespon, dia pun melakukan riset ulang Patrick ke pengaturan pabrik. Patrick harus menautkan cintanya kepada Josh. Josh pun melakukannya. Iris merusak kaca untuk keluar. Lalu ada polisi datang. Polisi itu menepi Iris yang sadar situasi buruk. Dia merubah bahasanya. Dia bicara bahasa Jerman. Polisi bernama Hendrix. Hendrix nggak ngerti bahasa yang diucapkan Iris. Hendrix bicara bahasa Inggris dengan isyarat. Karena Iris robot, dia sebenarnya mengerti apa yang diucapkan oleh Hendrix. Tapi masalahnya Iris menjawabnya menggunakan bahasa Jerman. Iris menceritakan kejadian yang dialami olehnya dengan jujur dan sebenar-benarnya, tapi menggunakan bahasa Jerman. Hendrix mendekat, dia merasa ada yang aneh. Lalu dia melihat pisau di dalam mobil. Hendrix pun menodongkan senjata kepada Iris dan di belakang sudah terlihat Patrick datang. Patrick kembali membawa mobil polisi. Patrick berhasil membawa Iris, tapi membawa masalah juga. Dia telah membunuh Hendrix. Mayatnya dibawa di bagasi mobil. Cat sudah muak. Dia memilih untuk pergi mengakhiri ini semua. Cat mengambil tumpukan uang. Josh mencoba menghentikan Cat, tapi sayang Cat ini kan manusia. Dia tidak bisa dikontrol oleh Josh. Cat pergi. Josh memerintahkan Patrick untuk menghentikan Cat, tapi Patrick menerima perintah itu sebagai membunuh Cat. Dia pun menusuk punggung Cat. Cat jalan sambil tertatih menuju kursi. Dia pun tewas.
Malamnya, Patrick menyiapkan makanan untuk Josh, membukakan wine menggunakan pembuka botol otomatis. Di hadapan Josh ada Iris. Iris dibangunkan oleh Josh. Terjadi perdebatan antara Josh dan Iris. Iris tidak terima diperlakukan seperti ini. Meskipun dia robot, tapi dia seperti memiliki perasaan. Iris juga mengatakan dia tidak ingin dijadikan penyebab dari keserakahan Josh. Iris di sini pinter banget mengembalikan keadaan, bahkan sampai menghina Josh. Karena Josh tidak terima, dia menurunkan kecerdasan Iris menjadi 0. Josh semakin menggila. Sebelumnya Iris pernah bilang kalau dia merasakan sakit. Jadi Josh melakukan sesuatu, menyuruh Iris mengangkat tangannya, dan Josh menaruh lilin di bawah tangannya Iris. Iris merasakan sakit. Dia menahannya karena Iris kecerdasannya menjadi 0, dia tidak bisa bergerak. Yang dia lakukan hanya diam saja. Lalu handphone Josh berbunyi, ada telepon dari Empathics. Mereka akan datang 30 menit lagi. Josh membiarkan Iris hingga terbakar. Lalu Josh menyuruh Patrick memadamkan api. Josh selesai menelpon, lalu dia menyuruh Patrick memberikan pistol kepada Iris. Josh memerintahkan Iris untuk mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Iris melakukan itu. Ketika Josh memerintahkan Iris untuk menembak dirinya sendiri, anehnya ada penolakan di awal, tapi Iris tetap melakukan itu. Iris pun mati. Petugas Empathics, Rod dan Teddy datang. Josh memberikan cerita palsu kepada Rod. Mengarang cerita semua ini disebabkan oleh kerusakan Iris. Bahkan Josh menyuruh Patrick menggunakan seragam Hendrix, sementara Teddy memeriksa keadaan Iris. Lalu Rod seperti menyadari kalau dia pernah melihat Patrick. Josh mengalihkan Rod dengan cerita lain. Teddy yang sedang memeriksa Iris, dia tidak bisa menyambungkan Iris dengan tablet yang dia bawa. Rod menyelesaikannya. Dia bersama Teddy membawa Iris untuk ke lab. Rod bilang Iris akan diperiksa, mengecek rekaman yang sebenarnya terjadi untuk memastikan kalau ini kesalahan sistem, bukan penipuan. Josh tidak mengetahui kalau selama ini Iris merekam kejadian karena dia tidak membaca agreement di awal. Dan sebenarnya kerusakan Iris berada di kepala itu hanya alat wifi saja. Komponen penting berada di perut seperti CPU dan SSD yang kemungkinan tidak rusak, dan Iris bisa dikembalikan seperti awal. Rod akan membawa ke mobil untuk melakukan reset program. Mungkin Iris bisa kembali normal. Rod dan Teddy sampai di mobil. Rod yakin kalau Iris telah dimodifikasi programnya oleh Josh. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Patrick diam di depan mobil. Lalu Rod sadar kalau dia itu adalah robot yang pernah mereka ciptakan. Tiba-tiba He's a ghost. Rod tewas tertembak, Teddy kabur. Patrick terus mengejarnya, sementara Iris sedang di restart. Teddy kabur ke hutan dan dia menemukan tumpukan mayat di sana. Iris berhasil di restart, dia pun bangun. Teddy masih di hutan ketakutan dan dia berhasil ditangkap oleh Patrick. Patrick mencekik Teddy. Lalu tiba-tiba Iris datang membawa sebuah alat untuk menyetrum robot. Karena Iris sistemnya sudah di restart, dia tidak bisa melukai orang lain. Lalu Iris yang bisa dia lakukan hanyalah menyadarkan Patrick. Iris bicara kalau Josh memanfaatkannya, dan tiba-tiba dia mengingat kenangan yang dibuat oleh Ellie. Patrick tersadarkan, lalu dia menyetrum dirinya sendiri. Teddy yang masih hidup, Iris pun meminta bantuan kepadanya. Sementara Josh di rumah sibuk mengambil uang. Dia mendengar suara pintu, mengira itu Patrick, tapi sebenarnya itu adalah Iris. Iris datang dengan penuh kendali dirinya sendiri akibat disetting oleh Teddy. Josh tidak bisa mengendalikan Iris, dia sepenuhnya bebas. Iris menodongkan senjata kepada Josh sambil mengatakan kalau hari di mana Josh mengendalikannya sudah berakhir. Josh mengendalikan keadaan. Dia mendekati Iris, menantang Iris untuk menembaknya. Tapi Iris tidak bisa melakukan itu karena Iris sudah jatuh cinta kepada Josh. Tanpa handphone, Josh bisa mengendalikan Iris. Josh dengan mudah merebut pistol. Iris dibanting oleh Josh berkali-kali, dan ketika dia dibanting oleh Josh di meja makan, Iris mencoba meraih pisau yang jatuh. Tapi usahanya digagalkan oleh Josh, dan Josh
menguasai Iris sepenuhnya. Dia menodongkan senjata ke perut Iris, tapi yang terjadi sebenarnya adalah Go to sleep, Josh. Josh tewas mengenaskan akibat penutup botol otomatis. Iris kini sepenuhnya bebas. Dia menerima dirinya sebagai robot. Iris mengambil uang yang ada lalu pergi menggunakan mobil Sergei. Iris menjadi robot yang akan hidup berdampingan dengan manusia. Subscribe channel ini jika kalian bukan robot. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.